Halo, apa kabar kalian semua? Potatowers, aku harap kalian baik-baik saja dan kita sudah memasuki bulan Maret. Sebentar lagi menuju untuk puasa, terus lebaran ya, istirahat panjang. Untuk kalian di sini, Potatowers, aku ingin membacakan kali ini di pagi ya, menjelang brunch antara breakfast dan lunch. Tema, mohon maaf, saat ini aku tidak bisa melakukan apapun. Ya, I'm sorry, I can't do this right now. Tema ini mengisahkan tentang hubungan kalian yang stuck. Hubungan kalian yang stuck, hubungan kalian yang tidak komunikasi lagi, hubungan yang sepertinya ya, secara kasat mata atau secara nyatanya tidak dilanjutkan, seperti itu. Kita akan lihat energi dia. Hubungan ini berakhir. Apakah ada kemungkinan kembali? Ya, jadi temanya catat, adakah kemungkinan kembali? Aku akan coba untuk membuka energinya. Apakah ada kemungkinan kembali antara kau dengan orang ini? Energi yang tidak ingin melanjutkan atau pihak yang memutuskan ini bisa vice versa ya, antara kau dengan dia. Ya, salah satu aja. Bisa dua-duanya, bisa salah satu, bisa kamu, bisa dia. Yang memutuskan koneksi ini, jadi vice versa. Pembacaannya, kalau kamu cross watcher juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu yang jadi korban diputusin juga nggak apa-apa. Kita buka energi pertama. Di sini ada kartu The Hierophant. Ya, dengan tidak menjalani komunikasi saat ini ya, kalian nih energinya sama-sama healing, sama-sama untuk berpikir lurus bahwa mungkin hidup itu tidak sekedar cinta, tetapi banyak hal lain. Kartu The Hierophant itu bicara mengenai apa yang harus dilakukan, ketenangan pikiran, ketenangan batin, dan seperti itu. Nah, kartu The Hierophant di sini juga menunjukkan bahwa kamu sudah lebih siap, dia atau kamu sudah lebih siap apabila ada hal terburuk sekalipun, tetap dalam ketenangan. Ya, kita akan lihat dari dia dulu. Ada kartu Ace of Pentacles, di mana artinya ya teman-teman, bagaimana dia terhadap kondisi ini. Sebetulnya dia pun sendiri juga kayak menerima dan masih kayak belum tahu kedepannya seperti apa. Dia belum ada prediksi kedepannya bagaimana dengan kamu, karena ada kartu Ace of Pentacles. Ini hanya sebagai rencana saja. Ya, rencana mungkin kedepannya aku harus gimana, bicara mengenai diri sendiri, karena dia berfokus dengan apa yang didapatkan saat ini ya, baik dari pekerjaan ya, mungkin setelah putus kan pelariannya ke pekerjaan ya, itu yang dilakukan sekarang. Bagaimana dia, bagaimana kamu ini, kalau saya lihat ya dari energi kamu adalah energi kegelisahan. Energi kegelisahan. Atau kita paling enak begini aja deh, yang memutuskan ini, yang diputuskan ini, gitu aja ya. Jadi nggak bingung kalian vice versanya yang mana. Yang diputuskan ini, yang memutuskan ini. Nah, kita akan lihat lagi. Ada 3 kartu di tengah-tengah sini ya, ada kartu The Hierophant. Intinya, teman-teman, untuk pihak yang diputuskan. Untuk pihak yang diputuskan, hatinya masih galau. Apakah sudah ada keikhlasan? Oh, aku diputusin, aku legowo, aku kalah, aku nggak bisa sama dia. Di sini sih kalau aku lihat belum legowo ya teman-teman. Jadi kayak masih ingin lanjut, pengen ada kelanjutan. Nah, tapi kelanjutannya gimana? Dianya di sini seperti kayak memblok atau kayak memberikan kayak tembok transparan gitu loh sama kamu sebetulnya ya. Karena di sini dia tuh kayak langsung fokus sama apa yang dia mau tuju. Kayak gitu loh. Kenapa hubungan ini tuh bisa selesai? Ya, kenapa ada pihak yang ingin memutuskan? Ini bisa dari kamu atau bisa dari dia ya. Pokoknya pihak yang memutuskan, kenapa
menginginkan ini diakhiri hubungannya. Karena di sini sudah mentok ya. Aku ngelihatnya ada kartu Hangman. Mungkin sudah berbagai macam upaya menyamakan energi di antara kalian, membuat hubungan kalian ini tuh jadi kayak apa ya, hanya kayak baik-baik aja, itu mungkin sudah susah. Mungkin dia juga sudah setengah hati di sini. Kalau aku lihat ya, sudah setengah hati, sudah lebih kayak ya udahlah, aku diemin aja. Lebih baik diam daripada salah. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin buat kalian yang diputusin, apakah ada kata-kata atau sikap atau apapun itu yang mungkin menurut dia kayaknya, oh aku sudah mentok, oh aku sudah nggak bisa lanjut lagi nih, atau aku sendiri juga sudah nggak apa namanya, udah nggak ada rasa lagi tiba-tiba seketika itu ya. Karena kartu The Hangman itu biasanya sih lebih kepada dianya tidak mau bergerak dulu gitu loh, lebih kepada stuck. Apakah nanti akan bergerak? Ya iya, nanti akan bergerak, cuman saat ini tuh energinya lagi kayak pengen diem. Nah, sekarang aku ingin membacakan bagaimana dari sikapnya dia ke depannya kepada kamu ya, untuk pihak yang memutuskan dan mungkin yang diputuskan, entah kamu yang mana. Bagaimana mungkin juga sikap kamu ke depannya ke dia, kita bisa lihat. Aku ngelihatnya banyak yang ngediemin ya, bagi kamu yang memutuskan. Akan banyak mencari ketenangan diri sendiri dulu. Jadi ya mungkin yang memutuskan ini yang tidak mau menghubungi duluan. Ya. Tidak mau menghubungi duluan karena di sini mencari ketenangan batin, sementara yang diputuskan di sini ya, merasa kayak nggak terima atau merasa kayak tersudut. Apapun jenis koneksi kalian di sini teman-teman, tetapi untuk pihak yang diputuskan, saranku sih harus lebih legowo, menerima kayak ya udah, memang kamu nggak cocok mungkin sama aku. Lebih seperti itu, karena saya lihat dua kartu di sini itu kayak nggak menceritakan ketenangan gitu loh, pikirannya selalu begitu saja. Ya teman-teman. Jadi aku cuman bilang sih di sini kamu juga harus lebih lebih legowo lah. Kalau aku bilang harus legowo, harus bener-bener yang aku cuman bisa bilang sih harus bener-bener menerima, karena di sini tuh ada sisi dimana kamu merasa kayak dipersalahkan dan disudutkan dengan orang yang memutuskan ini. Masih kayak nggak terima gitu loh kalau dia tidak menerima penjelasan kamu, atau alasan dia untuk pergi dari kamu tuh nggak jelas kenapa. Di sini akan saya bahas ya teman-teman. I'm sorry, I can't do this right now. Ini aku akan buka dulu sebetulnya alasannya dia memutuskan kamu tuh apa. Aku akan buka 3 kartu di sini. Pertama ada kartu Queen of Cups. Ini bicara mengenai perasaan, ya, mengenai perasaan yang tidak bisa dibohongi lagi. Dia merasa hubungannya dengan kamu itu memang sudah hancur-hancuran, teman-teman. Jadi ada sesuatu mungkin yang dari dia sudah tidak bisa toleransi lagi, atau dalam arti dia merasa kayak entah dirinya sendiri di sini yang memang ngebohongin perasaan sebenarnya selama sama kamu, ataukah dia merasa ada ketidakjujuran karena di sini ada kartu manipulasi, atau dia merasa sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Ya, jadi ini ada 2 sisi nih. Pertama, dia sudah kayak tidak membutuhkan kamu lagi, atau yang kedua bisa aja ya kalau kita bicara mengenai manipulasi ya, misalnya kamu yang mutusin dia, berarti dia yang memanipulasi kamu, begitu ya. Salah satu aja. Jadi ini vice versa energinya. Jadi aku cuma bilang mungkin ada tindak manipulatif di sini, itu kemungkinan terjadi. Yang kedua, ya sudah tidak bisa dibenahi lagi karena ini menyangkut harga diri dan perasaan, itu sih. Ya mungkin kalau misalnya Kak, apakah mungkin dari kata-kata atau bagaimana, itu mungkin aja. Jadi orang kan kayak ngerasa, wah ini udah sakit banget, ini udah kelewatan, ini menghinanya gitu loh. Sudah kelewatan untuk tidak dihargai. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kamu juga harus bisa lebih lebih terbuka gitu loh. Kalau ada bacaan tarot,
energinya tuh harus lebih terbuka, energinya tuh harus lebih menerima gitu loh. Karena nggak semua bacaan tarot itu harusnya baik-baik saja. Kita lihat lagi di sini untuk ini kameranya terlalu over zoom sebenarnya. Tadi aku salah setting, jadi ya mejanya jadi kelihatan kecil. Ada kartu The Sun dan ada kartu Knight of Swords. Nah, energi tengahnya kita punya Ace of Cups. Aku sih lebih ngelihat kayak gini ya teman-teman. Dengan kondisi yang sekarang, apakah di sini dia bisa untuk ibaratnya kayak perbaikan lagi sama kamu atau gimana? Saya ngelihatnya di sini sih dia jujur aja pengen move on, walaupun keadaannya di sini kamu ya itu pengen ada harapan. Ya di sini ada kartu Knight of Swords. Apakah dia bisa untuk kembali menjalin atau merajut hubungan cinta kembali ya untuk yang memutuskan di sini? Saya ngelihatnya dia tuh lebih kayak pengen maju dulu ke masa depannya dia. Sebetulnya sih dia sendiri di sini tuh masih ada emosi, masih ada amarah dan pengen ada energi untuk membuktikan bahwa dia tidak seperti itu. Mungkin tidak seperti yang kau tuduhkan, ya kan? Atau gimana gitu. Nah, kartu The Sun dari energi yang diputuskan di sini adalah energi yang gimana ya? Pengen baik-baik aja semuanya, at least berteman lah atau gimana. Tapi di sini sepertinya dia yang akan mikir-mikir dulu. We will see nanti. Karena kalau saya lihat ya, mungkin secara tidak sadar, mungkin aku, kamu, secara nggak sadar tuh kadang-kadang menyakiti hati orang dari perkataan kamu, walaupun halus. Nah ini hati-hati ya, kadang-kadang orangnya halus tapi ngomongnya juga nyelekit. Aku pun juga begitu. Kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak seenaknya ya aku balasnya dengan halus, tapi itu langsung kena gitu loh. Dan bahkan ada yang kok begini ya kak, loh kan kamu yang mulai gitu loh. Jadi kayak kasar gitu loh, kan kelihatan kalau di chatting orangnya tuh kasar apa enggak tuh kan kelihatan ya. Gitu loh teman-teman, orangnya egois atau enggak, bisa ini enggak, bisa itu enggak gitu. Nah aku sendiri di sini ada berpesan kepada kalian ya, mungkin ya baik siapapun itu, coba kita kadang-kadang introspeksi diri juga deh. Kenapa sih kita ini diputuskan? Apakah satu, kamu sudah tahu reputasi dia memang freak on, atau dia adalah orang yang cuman mau bersenang-senang tapi kamu seakan-akan pengen merubah dia? Itu jangan diteruskan deh. Kalau kamu sudah tahu berarti memang kamu yang sengaja mengorbankan diri kamu, dan itu bodoh menurut saya. Terus yang kedua, ketika kita berbicara, apakah kita itu selalu memaksakan ego kita kepada pasangan atau orang lain gitu, sehingga jadinya nggak ketemu. Misalnya dalam kondisi dia yang sulit dan dia lagi di luar kota, tiba-tiba kamu ajak ketemuan, kapan nikah, kapan ini, kapan itu, sementara dia masih mengumpulkan uang dari recehan ya, every penny dikumpulin tiap hari gitu loh, untuk bisa segera untuk nikah sama kamu dan gimana. Tapi kesannya kayak in rush gitu, buru-buru, ya itu nggak bisa juga. Karena kan kita pernah COVID teman-teman, dan itu tuh kita dalam waktu setahun 2 tahun itu tuh keuangan pasti menipis. Ada yang hidup dari tabungan loh. Mungkin dia salah satu hidup yang misalnya gini, udah COVID, di PHK, terus tiba-tiba ada masalah rumah, mungkin mohon maaf nih, ada pengeluaran yang tidak terduga, misalnya ada keluarga yang meninggal, harus tahlilan, harus apa, mungkin kita nggak pernah ngerti sampai ke sono. Jadi pesan aku di sini ya teman-teman, harus diikutin lah kalau bisa, karena aku memberikan sesuatu yang baik. Di sini ada kartu King of Pentacles ya. Kesimpulannya, hubungan ini pasca dia memutuskan kamu, atau pasca hubungan ini berakhir, saya ngelihatnya celah untuk kamu masuk untuk memperbaiki sebagai pasangan. Saya lihat celahnya itu cukup sempit. Karena kenapa? Karena di sini ada traumatik juga, mungkin ada bosan. Biasanya orang tuh dijajah gitu ya. Kita tuh selalu menyediakan apa yang yang pasangan kita suka, tapi kita sendiri merana. Ya mungkin kondisinya seperti itu.
Jadi ya yang aku bilang, ini belum tentu ya teman-teman dia kembali sama kamu, tapi cobalah coba law of attraction atau manifestasi, itu aja. Aku nggak bisa ngomong banyak, benar. Mungkin kalau nama-nama ini muncul di video ini, maka celah untuk bisa kembali normal ya kayak sedia kala itu kamu harus bekerja keras 2-3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat ya dari biasanya. Jadi ya untuk meyakinkan orang ini itu sangat sulit karena energinya tuh King of Pentacles, susah untuk digerakkan. Sekalinya misalnya dia udah mantep, udah gak mau lagi dengerin yang lain ya. Ini aja pembacaan untuk Potato Tarot. Semoga pembacaannya bisa dicerna lah di pikiran kalian. Kalau mau menyesal ya minta maaf aja, tapi masalah dia mau kembali atau enggak bebasin aja. Ya kamu fokus sama dirimu. Jangan merasa kalah karena ditolak. Jangan merasa kalah juga ketika kita tidak diberikan kesempatan. Ya. Itu jadi pelajaran aja. See you. I love you. Bye-bye.